Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Widya Putri dari PGSD B 2021 dengan NIM 2105111398. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA Biologi yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Fusari, SPD MPD, dengan judul Organ Pokok Tumbuhan Bayam. Nah, pasti semua orang sudah pada tahu apa sih tumbuhan bayam itu? Tumbuhan bayam adalah sayuran bayam yang sering kita konsumsi setiap harinya. Bayam dengan nama latin Amaranthus adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan bayam berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Bayam dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Nah, tumbuhan bayam ini dikenal dengan dua macam. Yang pertama, bayam petik. Bayam petik berdaun lebar dan tumbuh tegak besar mencapai 2 meter, dan daun mudanya dimakan terutama sebagai lalapan. Bayam petik biasanya berasal dari jenis A. hybridus atau bayam kakao. Nah, yang kedua ada bayam cabut. Daun bayam cabut berukuran lebih kecil dan ditanam untuk waktu yang singkat. Biasanya paling lama itu 25 hari. Lebih cocok untuk dibuat sup encer seperti sayur bayam dan sayur bobor. Bayam cabut terutama diambil dari A. tricolor. Jenis-jenis lainnya juga dimanfaatkan adalah A. spinosus atau bayam duri dan A. belitung atau bayam kotok. Kandungan zat besi pada bayam relatif lebih tinggi daripada sayuran lainnya. Zat besi yang dimaksud merupakan penyusun sitokom, protein yang terlibat dalam fotosintesis, sehingga berguna bagi penderita anemia. Beberapa kultivar A. tricolor memiliki daun berwarna merah atau putih dan dipakai sebagai tanaman hias, meskipun dapat pula di sayur. Jenis tanaman hias lainnya adalah A. caudatus karena tanden bunganya berwarna merah panjang menggantung seperti ekor. Di tempat asalnya, bayam dimanfaatkan bijinya atau bayam biji sebagai sumber karbohidrat. Biji ini sekarang juga populer sebagai makanan diet karena tidak menyebabkan kegemukan atau obesitas terhadap tubuh. Bayam memiliki akar tunggang. Akar tunggang bayam dimanfaatkan sebagai obat. Kebanyakan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif memenuhi kebutuhan hidup. Nah, seperti ini bentuk akar pada tumbuhan bayam. Tumbuhan bayam memiliki manfaat. Yang pertama, kesehatan tulang. Bayam memiliki berbagai vitamin, termasuk vitamin A. Yang kedua, mencegah anemia defisiensi zat besi. Zat besi merupakan mineral yang penting dalam pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, kesehatan kulit dan rambut. Merangkum dari Medical News Today, bayam memiliki sejumlah besar vitamin A yang berfungsi untuk menyeimbangkan produksi minyak di pori-pori kulit dan rambut. Selain itu, bayam juga kaya akan vitamin C. Jenis vitamin ini juga sangat baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Vitamin C dapat membantu menjaga kulit lebih tetap tampak awet muda dan membantu menyembuhkan luka. Yang keempat, dapat mencegah kanker. Dilansir dari Healthline, bayam mengandung komponen monoglycerol atau MGDG dan sulfocosinophil diaconicerol atau SQDG. Kedua komponen tersebut dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker. Yang kelima, dapat mencegah asma. Bayam memiliki kandungan beta-karotin yang tinggi. Senyawa ini dapat membantu penderita asma mengurangi gejala yang dialaminya. Yang keenam, baik bagi penderita diabetes. Bayam mengandung antioksidan yang dikenal sebagai asam alfa-lipoik. Jenis antioksidan ini telah terbukti menurunkan kadar glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah oksidatif. Perubahan yang diinduksi stres pada pasien dengan diabetes. Yang ketujuh, baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah.
Kandungan kalium dalam bayam baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Yang kedelapan, bagus untuk kesehatan mata. Bayam adalah sumber karotenoid, lutein, dan zeaxanthin yang baik. Kedua senyawa ini berhubungan dengan membantu mencegah degenerasi makula dan katarak yang berkaitan dengan usia. Yang kesembilan, baik untuk kehamilan. Kebutuhan asam folat di dalam kehamilan terbilang cukup besar. Itu karena asam folat dapat membantu mencegah cacat tabung saraf pada awal kehamilan. Yang ke-10, menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat dan air pada bayam diketahui memiliki manfaat pada sistem pencernaan. Konsumsi bayam dipercaya dapat membantu mencegah sembelit dan meningkatkan saluran pencernaan yang sehat. Nah, pada tanaman bayam memiliki klasifikasi. Yang pertama, kingdom Plantae. Yang kedua, infrakingdom Streptophyta. Yang ketiga, subkingdom Viridiplantae. Yang keempat, divisi Chaetophyta. Yang kelima, superdivisi Embryotophyta. Yang keenam, subdivisi Spermatophyta. Yang ketujuh, kelas Magnoliopsida. Yang kedelapan, ordo Caryophytales. Yang kesembilan, superordo Caryophytalae. Yang ke-10, family Amaranthaceae. Yang ke-11, genus Spinacia L. Yang ke-12, spesies Spinacia oleracea L. Nah, sekarang saya akan menjelaskan morfologi tanaman bayam. Yang pertama, morfologi akar tanaman bayam. Pada umumnya, akar dari berbagai jenis tanaman bayam memiliki kesamaan yang seperti memiliki sistem perakaran yang tunggal. Di bagian bawah dan akar serabut terdapat pada bagian atas. Akar dari tanaman bayam biasanya akan menembus pada kedalaman tanah yang mencapai 20-40 cm ataupun bisa juga lebih. Yang kedua, morfologi batang tanaman bayam. Batang dari tanaman bayam cukup mudah untuk kita kenal, disebabkan batang tanaman bayam berserat serta bertubuh tegak dan tebal seperti ini. Dalam berbagai jenis tertentu, tumbuhan dari bayam memiliki duri. Batang dari tanaman bayam ini mengandung banyak air serta tumbuh tinggi pada permukaan tanah. Percabangan dari tanaman bayam dapat melebar dan akan bertumbuh tunas baru jika ada pemangkasnya. Batang dari tanaman bayam ini cukup panjang dengan ukuran yang mencapai 0,5 hingga 1 meter. Bahkan tanaman bayam telah mempunyai cabang monodiel. Batang tanaman bayam memiliki warna yang hijau. Namun ada juga warna lain dari batang tanaman bayam ini, di mana memiliki warna yang merah. Sebenarnya tergantung pada varietasnya yang akan ditanam. Yang ketiga, ada morfologi daun tanaman bayam. Pada umumnya, daun dari tanaman bayam ini memiliki bentuk bulat seperti telur dan pada bagian ujung daunnya agak sedikit meruncing. Bahkan urat-urat dari daun bayam akan terlihat jelas. Warna dari daun bayam ini memiliki berbagai macam warna, mulai dari hijau tua, hijau muda, dan hijau keputihan hingga kemerahan. Untuk panjang dari daun tanaman bayam ini berkisar 1,5 hingga 6 cm dan disertai dengan lebar yang berkisar 0,5 hingga 3,2 cm. Tanaman bayam ini memiliki tangkai daun yang berbentuk bulat dan panjang sekitar 0,5 cm sampai dengan 9 cm. Yang keempat, ada morfologi bunga tanaman bayam. Bunga dari tanaman bayam ini umumnya berkelamin tunggal dan telah tersusun secara majelis serta berwarna hijau. Bunga daun bayam terdapat mahkota yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 buah. Bahkan bakal buah berjumlah 2 sampai dengan 3 buah dan terdapat benang sari 1 sampai 5 buah. Selain itu, di bagian lainnya akan membantu untuk penyerbukan. Ukuran dari bunga bayam berkisar 1,5 sampai dengan 2,5 mm.
Cara untuk membedakan sebuah bunga yang jantan serta bunga betina cukup mudah. Bunga jantan terdapat bentuk bulir, sementara untuk bunga yang berkelamin betina memiliki bentuk yang bulat dan terletak di ketiak batang. Proses untuk penyerbukan bunganya biasanya akan dibantu oleh angin ataupun hewan di sekitarnya. Selanjutnya, morfologi buah dan biji tanaman bayam. Pada umumnya, bayam memiliki bunga yang sedikit lonjong dengan warna hijau dan disertai dengan panjang yang mencapai 1,5 cm. Biji dari tanaman bayam ini berwarna hitam yang mengkilap dengan ukuran panjang yang berkisar 0,8 hingga 1 mm. Bahkan bijinya sangat halus dan berukuran kecil dengan bentuknya bulat. Ada berbagai jenis warna tanaman bayam. Ada yang berwarna hijau, berwarna merah, ataupun berwarna putih. Sebagai contohnya bayam maksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan details dari tumbuhan bayam ini. Nah, sekarang yang ada di tangan saya adalah tanaman bayam liar yang tumbuh tanpa perlu kita tanam. Tampak berbeda dengan yang kita konsumsi seperti biasanya ya. Namun ini tetap bisa dikonsumsi juga. Nah, ini akarnya sangat panjang. Nah, ini bisa dilihat ya, ada bunganya dan batangnya sangat kokoh. Teman-teman bisa lihat. Ini yang kecilnya. Karena ini tanamannya tumbuh dengan liar, jadi daunnya banyak juga yang bolong-bolong ya teman-teman. Sini akarnya, ada akar tunggangnya dan ada akar serabutnya juga. Nah, ini untuk yang besarnya dan batangnya sangat-sangat tebal dan kuat nih. Teman-teman bisa lihat. Lebat sekali tanamannya dan batangnya kokoh sekali. Susah. Batangnya nih, akarnya. Pasir-pasirnya juga masih ada. Tanaman bayam liar ini sangat berbeda dari tanaman bayam yang biasa kita konsumsi. Tanaman bayam biasa yang kita konsumsi itu memiliki batang yang cukup rapuh dan ini batang yang keras ya. Walaupun ini yang kecil tapi dia kuat gitu. Kan ini daun-daunnya. Dan jujur saya tidak menyangka bakal sebesar ini tanaman bayamnya itu dan memiliki batang yang sangat-sangat kokoh seperti ini. Dan ini aman untuk dikonsumsi. Biasanya dia memiliki duri-duri di sekitar batangnya ini. Tapi mungkin yang saya miliki sekarang tidak memiliki duri. Dia durinya halus gitu teman-teman. Karena bayam ini banyak jenisnya. Ini sangat disarankan dikonsumsi dengan dibuatkan seperti peye. Sangat enak sekali teman-teman. Dan ini cara pembuatannya itu, ini daunnya kita ambil kan, kita petik, kita goreng dengan bumbu yang kita miliki untuk membuat peye. Dan ini enak sekali. Kebanyakan yang dijual di pasaran peye bayam itu terbuat dari bayam ini.
Nah, urat-uratnya sangat jelas di sini, teman-teman bisa lihat. Walaupun ada bekas gigitan. Yang sangat saya kagetkan itu dia memiliki batang yang cukup kokoh gitu. Kokoh sekali. Bisa dilihat sih dari sini, sebenarnya ini banget. Nah, ini adalah pertumbuhan tanaman dari benih menjadi tanaman seutuhnya. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai tanaman bayam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.